Sekali lagi ya, dia untuk apakah suatu populasi itu memiliki rata-rata yang sama dengan, lalu lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu, teman-teman. Sekali lagi, rata-rata populasi ya, rata-rata populasi yang akan ada hubungannya dengan relasinya sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu, suatu dengan hipotesa yang telah ditetapkan. Ada yang tahu hipotesa apa, teman-teman? Dugaan awal, Pak. Dugaan awal ya, oke. Tuh, hipotesa adalah dugaan awal. Nah, uji Z juga digunakan untuk menguji hipotesa rata-rata untuk jumlah sampel besar, ya. Ada yang besar, ada yang kecil, teman-teman. Uji sampel besar dan varian populasi tidak diketahui. Ya, kalau uji Z itu sampel besar dan varian populasinya tidak diketahui. Artinya apa? Kita tidak tahu variannya seperti apa, ya. Jenis banyaknya populasinya nggak tahu kita seperti apa varian jenis-jenisnya. Nah, itu bisa diambil dengan uji statistik, uji Z, teman-teman ya. Kita nggak tahu. Nah, uji Z ini, teman-teman, uji hipotesis rata-rata satu populasi itu dengan rumus seperti ini, ya. Kita sudah mulai masuk hitung-hitungan ya, teman-teman ya. Ini dibacanya X bar, ya. Uji Z sama dengan X bar dikurang mu 0, mu ya, bukan mu. Mu 0 itu apa? Nilai rata-rata di bawah hipotesa 0. Kalau di bawah rata-rata, teman-teman, atau di bawah, dikatakan sini adalah di bawah hipotesa 0, berarti dia mempunyai pengaruh, teman-teman, ya, terhadap suatu kesimpulan. Kalau dibilang hipotesa sama dengan 0, nggak ada, ya. Kalau hipotesa tidak sama dengan 0, berarti ada pengaruh atau ya, pengaruh terhadap kesimpulannya itu. Lalu ada S. S ini adalah standar deviasinya. Standar deviasi itu juga bisa nanti dicari dengan statistik, atau mereka statistik itu punya standar-standar bakunya, ya, standar deviasi itu. Bisa hitungannya 0, dan seterusnya. Nanti kita lihat. Lalu ada N yang ini, ya. N, saya sebutkan dulu variabel-variabelnya adalah sampel yang digunakan, teman-teman. Berapa sampel yang digunakan, ya? Kenapa? Kalau kita mengambil sebuah keputusan hipotesa dari populasi, teman-teman, ya, maka kita selalu, teman-teman ya, sifatnya statistik itu selalu tidak mengambil seluruh populasi. Sekali lagi ya, tidak mengambil dari seluruh populasi. Karena apa? Seluruh populasi itu akan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga ya, teman-teman ya. Jadi biasanya sampel populasi itu diambil bisa besar bisa kecil tergantung populasinya, tapi selalu diambil dari sampel, ya, sampel populasi yang diacak di random, gitu ya, sampel populasi. Nah, maka rumus dari uji Z ini adalah Z sama dengan X bar dikurangin mu 0 dibagi S per akar N, teman-teman, ya, per akar N ini. Oke, kita lanjut lagi. Itu masih rumus, ya. Lalu kita lihat persyaratannya apa sih, katanya, yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian. Yang pertama, sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. Sekali lagi adalah di random, diacak, ya, nggak boleh diambil kelas atas, kelas bawah, atau kelas di tengah, ya, biasanya diacak. Saya misalnya dari kelas ini ada 20 berapa orang, 25 atau 26, saya ambil 4 atau 5, saya acak ambil gitu ya, untuk dibuat uji statistiknya. Nah, itu. Lalu variannya dikatakan tadi, yang ini tidak delta ya, delta tidak diketahui, teman-teman. Lalu yang ketiga, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya, dikatakan ada standar distribusi normal itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu distribusi normal seperti apa? Yang Gimana? bukan di sini.
Gimana distribusi normal tadi? Nggak jadi. Ih, kamu nggak jadi. Oke, distribusi normal itu biasanya adalah sebarannya merata di kiri kanan teman-teman. Dia biasanya berbentuk kurva ya, lengkung gitu ya. Nah, sebenarnya gini dia, dimana dia simetris, kiri kanannya rata gitu ya. Ya, kalau grafiknya. Nanti kita lihat lagi. Ukuran banyaknya sampel cukup besar, biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan lebih dari 30 teman-teman. Nanti ada yang sampelnya di bawah 30 dan di atas 30. Kalau di bawah 30 atau di atas 30 mempunyai perlakuan yang berbeda teman-teman. Ya. Kita lihat nanti kalau 30 seperti apa sih? Di bawah 30, di atas 30 seperti itu. Nah, ini yang dikatakan tadi teman-teman ya. Ini yang bentuk distribusi normal. Ini juga sama. Dimana gambarnya adalah simetris, kiri kanannya ini. Ya, kiri kanannya simetris. Lalu teman-teman, hipotesis ya, itu ada dua sebenarnya teman-teman ya. Ada dua. Yang satu arah dan dua arah. Ya. Hipotesis ada dua. Yang ini yang satu arah ini. Ya, satu arah ini dan dua arah. Di mana satu arah ini terbagi dua. Sisi kiri dan sisi kanan, ya. Lihat kayak gini, sisi kiri dan sisi kanan. Kita lihat teman-teman dari gambar dulu tapi secara detail nanti ya. Sisi kiri itu adalah teman-teman, dia nih titik kritisnya di sini teman-teman. Ya. Ini yang kiri. Biasanya juga ini dilambangkan dengan ini, kurang dari. Ya. Satu arah kiri. Lihat berarti dia adalah seperti anak panah yang menuju ke arah kiri. Padahal itu lambang dari kurang dari, ya. Lalu yang sisi kanan di mana mu ini adalah simbol parameter untuk rata-rata populasi. Ya. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya. Ini saya belum menjelaskan tentang rumusnya. Yang jelas saya menunjukkan ada dua hipotesis atau dua hipotesa, satu arah dan dua arah. Satu arah itu terbagi dua, kiri dan kanan. Sisi kiri kalau lihat dari kurvanya teman-teman, dia si titik kritis yang ini, ya, titik kritis ini ada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Kalau yang sisi kanan ada di sini, di sisi kanannya. Biasanya teman-teman di sini yang kenapa kiri kanan di sini ada ditandakan dengan kan grafik titik 0 ya teman-teman. Ini juga 0. Nah, titik kiri berarti dia harus di bawah, di sebelah kiri titik 0 ini. Yang kanan di sebelah kanannya. Itu ya, ini ke kiri. Ini yang ke kanan. Sekali lagi saya belum berbicara variabel-variabel di dalam rumus. Lalu yang kedua, ada hipotesis dua arah. Dua arah itu berarti kiri dan kanan teman-teman. Nah ini, ya, dia titik kritisnya ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan berarti teman-teman dia bukan lambangnya kurang dari, lebih dari, tapi dia mempunyai sama dengan dan tidak sama dengan. Ya, yang ini ya. Sama dengan ini dan tidak sama dengan ini. Ini sudah pasti dua arah teman-teman. Ya, kalau ada sebuah statement menyatakan gini, isi volume air di dalam tabung ini sama dengan 200 ml. Ya teman-teman, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu dua arah teman-teman. Tapi belum tentu juga dua arah. Nanti kita lihat seperti apa dua arah. Tapi ada dia hipotesisnya sama atau tidak sama dengan. Nanti kita lihat ya hipotesa itu. Oke. Yang hipotesis satu arah kiri H0 itu didapat dari mu, ya. Rata-rata populasinya sama dengan nilai rata-rata hipotesis awal, ya. Mu-nya rata-rata populasi, saya lagi katakan rata-rata populasi itu sama dengan
rata-rata hipotesi awal. H1 ini teman-teman, H1 ini juga bisa kalian lihat di beberapa literasi, ada yang buat H1 ya, ada H delta, ada H theta, simbolnya gitu. Tapi yang jelas kalau H0 itu baku ya, semua menyatakan bahwa hipotesa awal itu adalah H0. Sebentar teman-teman, ini kayaknya habis itu saya baterainya, sebentar ya. Tunggu Bang, susah apa ini Bang kalau nggak ada Bang? Karena menjelaskan pakai ini. Kau pakai itu aja dulu lah. Pakai laptop Bang. Hah? Dah lo. Saya pakai HP. Ya teman-teman, gitu ya. Arah kiri tadi oke udah. Tadi sama dengan mu 0. Yang ini tadi sampai mana saya? Yang H1 tadi ya. Hipotesa tandingan itu ya, atau ada yang bilang hipotesa alternatif. Itu banyak yang menggambarkan atau menyimpulkan dengan delta, theta gitu ya. Tetapi yang H0 itu sudah baku, merupakan hipotesa awal. Oke. Jadi ada teman-teman ya, ada hipotesa awal, ada hipotesa alternatif atau tandingan, biasanya ada orang bilang tandingan juga. Yang sisi kanan itu sama dengan mu sama dengan mu 0, lalu mu kanan, sisi kanan itu lebih dari mu 0 ya. Sedangkan hipotesis dua arah H0-nya, hipotesa awalnya adalah mu sama dengan mu 0, dan hipotesa alternatifnya atau tandingannya adalah tidak sama dengan 0. Ya, nanti gambar ini kita ada di slide berikutnya teman-teman. Dari sini ya. Kita lanjut lagi ke hal 5. Katakan tadi H0 adalah hipotesa 0 atau hipotesa awal. H1 adalah hipotesis tandingan atau alternatif atau lawan dari H0. Ya, ada yang bilang alternatif, ada yang bilang tandingan, atau bilang lawan dari H0. Atau kebalikannya juga sama teman-teman. Di mana mu adalah rata-rata populasi yang akan diuji, dan mu 0 adalah rata-rata yang ditentukan terlebih dahulu nilainya. Ya. Oke, itu tadi keterangan dari semua variabel yang digunakan dalam rumus uji. Nah, ini teman-teman. Ya, kita akan coba ada kalimat deskriptif. Bagaimana kita menentukan H0 dan H1-nya ya. Oke. Menurut seorang kepala sekolah, rata-rata nilai UN siswanya minimal 80. Apakah pernyataan itu benar? Sekali lagi, kita belum mengambil keputusan di sini teman-teman. Kita masih menentukan H0 dan H1 ya. Bagaimana sih menentukan H0-nya, H1-nya bagaimana? Oke teman-teman, kita lihat ya. H0-nya kira-kira ada yang tahu nggak apa? 80 Pak. H0-nya 80. Tanda yang digunakan apa? Lebih dari. Sama dengan. Oke. Minimal itu apa teman-teman? Lambangnya? Lebih dari sama dengan. Minimal itu adalah lebih dari sama dengan ya. Oke. Sekarang lihat teman-teman. Maka kita bisa menentukan H0-nya adalah mu-nya lebih besar sama dengan 80. Oke ya. Oke, H0-nya, hipotesa awalnya kan menurut ya ke seorang kepala sekolah, rata-rata nilai UN siswanya minimal 80.
Oke teman-teman, biasanya teman-teman ya, kita melihat membuat H0 H1 itu melihat ada tanda sama dengan nggak di kalimat tersebut. Gitu ya, sekali lagi ya. Apakah ada pernyataan yang menyatakan sama dengan? Yang di sini ada nggak pernyataan sama dengan? Ada, yaitu minimal. Minimal itu lebih besar sama dengan. Oke, kalau ada kata yang mengandung sama dengan teman-teman, maka H0-nya dibuat seperti mu lebih besar sama dengan 80, itu merupakan H0. Sampai sini paham ya? Mengandung kata sama dengan atau arti sama dengan. Nah, bagaimana dengan H1-nya? Ada yang tahu H1-nya apa? H1 adalah hipotesa alternatif, hipotesa tandingan, atau hipotesa kebalikan dari H0. H1-nya apa? Kurang dari sama dengan. Oke. Ya, kebalikan dari sini teman-teman nih. Itu ya. Jadi H1-nya kita buat kebalikan dari H0 itu. Ini satu arah atau dua arah teman-teman? Ya. Satu arah, dua arah kira-kira? Satu arah, Pak. Satu arah. Arahnya arah Kanan. Kiri. kanan, kiri. Muncul kiri baru kiri gitu ya. Kenapa kiri teman-teman? Kurang dari Ya. Ya teman-teman ya. Sampai sini ketangkap ya cara membuat menentukan H0 H1. Oke. Lanjut lagi. Oke. Ini mengatakan bahwa ada kotak kemasan minuman berisi 200 ml. Ada unsur sama dengan nggak situ teman-teman? Ada, Pak. Ada. Oke. Kalau ini bertuliskan 200 ml, kira-kira simbol apa yang digunakan teman-teman? Operator relasinya apa? Sama dengan. Sama dengan. Yakin? Bisa kalian pastikan itu sama persis 200 ml? Teddy aja nggak percaya ya katanya ya. Oke, sini kan Teddy nggak percaya nih. Oke ya. Berarti teman-teman, yang ini kita lihat 200 ml itu apa? Betul sama dengan. Tapi kan kita pastikan tidak mungkin sama dengan, betul ya? Bisa kurang, bisa lebih dari 200 ml. Betul nggak? Sepakat ya? Tetapi dengan pernyataan tersebut berisi 200 ml berarti dia si perusahaan ini bisa memastikan ya, bisa memastikan bahwa isinya tidak kurang dari 200 ml, betul ya? Berarti minimal 200 ml. Nah, ini teman-teman. Bertuliskan 200 ml berarti dia meyakinkan bahwa isi ini tidak mungkin kurang dari 200 ml. Maka lambangnya ini. Ya, maka kita bisa mendapatkan H0-nya lagi, hipotesa awalnya adalah mu-nya lebih besar sama dengan 200 ml, teman-teman. Ya. Lalu setelah ini H0-nya dapat, maka H1-nya udah dapat dong. Sama seperti ini ya. Maka kita H1-nya adalah mu-nya di bawah 200 ml. Kebalikannya H1-nya. Oke ya, dapat ya? Kalau ada yang bingung langsung tanya. Lalu ini tetap pengujian satu arah atau dua arah, kita lihat pengujian satu arah kiri. Oke ya.
itu tentang yang kiri teman-teman. Pengujian satu arah kiri dengan melihat sebuah analisa deskriptif akan bisa menghasilkan hipotesa nol dan hipotesa tandingannya. Ya. Seorang dosen mengatakan rata-rata yang diperoleh mahasiswa mata kuliah basis data di atas 70. Apakah pernyataan itu benar? Abaikan dulu. Karena kita tidak akan melihat apakah benar atau salahnya, tapi kan menentukan H0 H1-nya. Ada unsur sama dengan nggak teman-teman? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Tidak ada. Di atas itu simbol yang digunakanlah lebih dari. Kalau seperti ini teman-teman, ya biasanya nih orang di statistik, kalau tidak ada unsur sama dengan, berarti yang dia cari adalah H1-nya dulu, alternatifnya dulu. Ya. Oke. Maka dengan tidak adanya pengertian sama dengan di sini di atas 70, maka kita bisa mendapatkan dari statement ini adalah statement dosen ini adalah H1-nya dulu dimunculkan. Oke ya. Jadi karena tidak ada unsur sama dengan, maka kita ambil adalah hipotesa tandingannya dulu. Ini H1-nya di mana mu-nya adalah di atas 70 sesuai dengan ini. Setelah H1-nya dapat, baru kita bentuk H0-nya teman-teman. Oh, ini hipotesa dosennya seperti ini. Hipotesa awalnya seperti apa? Berarti adalah kebalikan dari ini. Ya. Maka H0-nya adalah, paham teman-teman? Ya. Jadi dari kalimat mata kuliah basis data di atas 70, maka kita ambil dulu yang H1-nya dulu. Setelah ini dapat, baru kita masuk cari ke H0. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, Pak, boleh nggak langsung dengan pernyataan seperti itu saya buat H0-nya dulu? Ya boleh saja, gitu ya. Tapi dengan seperti itu kita akan menerjemahkan, takutnya salah teman-teman. Ya. Oke, basis data di atas 70 ini nggak ada unsur sama dengan. Ya, gitu ya. Tidak ada unsur sama dengan. Berarti apa nih? Kalau kalian bisa langsung saya, oh berarti di atas 70 nggak ada sama dengan, berarti langsung H0-nya kebalikan tadi, ya silakan saja, gitu ya. Berarti adalah kurang dari sama dengan 70, langsung dapat H0-nya boleh. Tetapi kenapa dibuat H1 dulu? Supaya lebih gampang dulu menuliskan. Oh, di atas 70. Tulis aja di atas 70 dulu. Baru dibuat kebalikannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Pak, boleh nggak saya buat H0-nya dulu? Ya silakan saja. Ya, asal jangan terbalik. Karena nanti kalau hipotesa awalnya dan hipotesa satunya berbeda, hipotesa akan berbeda teman-teman. Seperti itu. Ya, sekali lagi karena di atas 70 maka harus diambil H1-nya dulu. Oke, next. Contoh nomor Pak. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Cara menentukan hipotesa awal sama hipotesa hipotesa satu itu gimana, Pak? Hipotesa awal dan hipotesa satu. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Anda nggak yang bisa menjawab? Kira-kira jawabannya apa ya pertanyaan itu? Permana tadi nanya ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang bisa jawab pertanyaan Permana? Bagaimana kita menentukan H0 dan H1-nya? Ya teman-teman, kita lihat di sini ya. Sini, dari sini aja. Bisa menyimpulkan dari sini teman-teman? Ya, ada yang nggak bisa? Tadi yang kata Bapak kalau ada unsur apa? Unsur sama dengan gitu kan sih, Pak? Ya, betul sekali Asri ya. Gitu Permana jawabannya ya. Jadi Dari H0 itu, soalnya. ya H0 itu bisa kita pastikan adalah
hipotesa awal yang mengandung unsur sama dengan. Apakah itu lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan sendiri? Maka itu bisa dijadikan adalah sama dengan. Sama halnya nanti yang dua arah teman-teman, gitu ya. Kita lihat ya. Nah ini sudah terjawab ya Permana ya. Jadi ada yang mengandung unsur sama dengannya. Yang tidak ada sama dengan itu merupakan H1 atau hipotesa tandingan. Oke. Ini pengujian satu arah kanan. Ya, karena ini teman-teman ya. Nah ini. Oke, kita lihat lagi yang keempat. Menurut seorang dokter paru-paru, proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Apakah pernyataan itu benar? Oke. Tidak, kita jawab dulu sekali lagi ya. Contoh nomor 4. Kita lihat. Ini ada kata-kata proporsi. Kita lihat proporsi apa ya? Orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Ada unsur sama dengannya nggak? Lebih dari 30%. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita ambil dulu yang H1, betul ya. Oke. H1-nya berarti hipotesa alternatifnya, karena ini teman-teman ya, lebih dari 30%. Oke, lambangnya seperti ini. Maka ini adalah menjadi H1. Maka H1-nya adalah P proporsi 30%, di atas 30%. Baru dari sini kita bisa menyatakan bahwa, sekali lagi, bisa menyatakan bahwa H0-nya adalah kurang dari sama dengan. Di sini muncul lagi sama dengan ya. Kurang dari sama dengan. Dan itu menjadi sebuah hipotesa awal. Oke, seperti ini. Ini merupakan hipotesa satu arah kanan, teman-teman. Nah, proporsi ini juga sebenarnya kalian sudah dapat di statistik ya, teman-teman ya. Merupakan perbandingan antara terjadinya suatu peristiwa dengan semua kemungkinan. Sorry, ini typo ya. Kemudian peristiwa yang bisa terjadi. Sekali lagi merupakan perbandingan antara terjadinya suatu peristiwa ya. Ini kan terjadinya peristiwa teman-teman ya. Terjadinya kena kanker, perbandingannya adalah seperti ini. Ini proporsi. Ini seharusnya sudah kalian dapat di statistik. Oke. Ini pengujian satu arah kanan, bisa terlihat dari sini juga. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa dilihat apakah itu mengandung sama dengan atau tidak. Kalau mengandung sama dengan, nyatakan itu sebagai H0 ya. Kalau dia tidak mengandung unsur sama dengan, apa, jadikan alternatifnya. Oke. Number 5 ya. Menurut sebuah artikel majalah rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Bagaimana kita membuat H0 H1-nya? Berdetak selama 60 kali per menit. Apa artinya mengandung 60 kali dalam 1 menit? Lambang apa teman-teman? Sama dengan Pak. Sama dengan ya. Sudah dipastikan bahwa berdetak 60 kali dalam 1 menit berarti dia sebanyak 60 kali. Tidak kurang, tidak lebih, betul ya? 60 kali per menit. Maka kita bisa dapatkan H0-nya teman-teman. Ya. Langsung saya kalau misalnya gini, ini saya nggak buat dua apa teman-teman animasi ya, karena apa? Kalau 60 kali per menit ini sama dengan berarti kita sudah mendapatkan H0-nya teman. Ya, 60 kali per menit sudah pasti berarti sama dengan 60. Lalu kita buat aja langsung tandingannya. Kalau dia sama dengan berarti kebalikannya apa? Ya tidak sama dengan. Mungkin nggak sama dengan kebalikannya tidak sama dengan teman-teman? Nggak mungkin gitu ya. Kalau kurang berarti lebih dari. Tapi kalau sama dengan kebalikannya pasti apa? Tidak sama dengan. Ya udah pasti. Maka kalau ini kebalikannya H1-nya tidak sama dengan teman-teman, ini bisa dikatakan bahwa ini hipotesa satu arah atau dua arah.
Dua arah. Dua arah. Karena ini teman-teman ya, yang ini sama dengan dan tidak sama dengan. Ya. Kalau dua arah udah pasti teman-teman, sama dengan itu dan tidak sama dengan. Berarti nanti kurvanya kurva distribusi normal yang daerah titik kritisnya sebelah kiri dan sebelah kanan seperti yang tadi ya. Ya. Ini cara menentukan H0 dan H1. Saya pahami teman-teman ya. Bisa Pak. Oke. Tingkat kepercayaan teman-teman ada tingkat signifikan. Ya, ini juga banyak teman-teman. Orang mendeskripsikan tingkat signifikan. Ada yang bilang keberartian, ya keberartian. Signifikan tuh keberartian. Ada yang bilang tadi apa? Tingkat kepercayaan, ya. Nah, ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang signifikan, ada yang keberartian. Kalau kalian lihat di literasi beberapa. Tingkat kepercayaan atau alfa yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% teman-teman. Sekali lagi yang sering digunakan 95%. Artinya apa? Itu berarti kan 0,95 ya. 95 atau nanti 1 kurang alfa teman-teman ya. Nanti kita lihat 1 kurang alfa ini sama dengan 0,95, 95% itu. Oke teman-teman ya, 195. Nanti bagaimana? Bisa saja dalam suatu perhitungan nanti bisa ini jadi berapa nih? 95% dikurang alfa, 1 dikurang 95%. Jadi akan menghasilkan nanti 0,5. 0,05 kan? Iya, Nah, Pak. seperti itu ya. Tapi yang sering digunakan adalah 95%. Tetapi teman-teman, dikatakan lagi di sini tingkat kepercayaan bisa dikurangi. Pak, bagaimana saya nggak 95%? Siapa tahu nanti kalian skripsinya ya menggunakan statistik, pengujiannya menggunakan signifikasinya adalah 90%. Boleh nggak? Ya boleh saja. Ya, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Atau Pak, bagaimana saya buat bukan 95%, 97% boleh? Ya boleh saja. Tidak ada standar baku menyatakan 95%, tidak. Dikatakan yang sering digunakan, teman-teman. Ya. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi, ya. Lalu juga bisa apa? Bisa diperbesar. Misalnya Pak, saya nguranginya jangan 95% lah, tapi 90% ya boleh saja. Atau diperbesar jadi 95% boleh saja. Sekali lagi tidak ada yang baku menyatakan 95%, tidak. Ya, tergantung kebutuhan kita dan bagaimana sampelnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% teman-teman, atau 1 minus alfa sama dengan 0,95, maka tingkat signifikasinya adalah 5% teman-teman. Ya, sisanya ya, makanya 1 kurang alfa. Tingkat signifikasinya adalah 5%. Dapat dari mana? Dari sini. 1 dikurang 95%, maka hasilnya 5% atau 0,05, seperti yang tadi saya katakan teman-teman. Tingkat kepercayaannya, maka tingkat signifikasinya adalah 5% ya. Oke, statistik uji yang dalam uji rata-rata adalah ini teman-teman ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan ada yang lain lagi teman-teman. Tapi kita coba yang ini dulu. Ini saya capture ya teman-teman ya dari Google. Ini sebenarnya bentuk penulisan aja yang berbeda. Ini S-nya di atas, ini, tapi tetap saja modelnya seperti ini. Ini baginya dalam 1 baris, ini dalam 2 baris ya teman-teman ya. Dimana nilai peubah Z adalah nilai hitung X bar ya. X bar adalah rata-rata sampel, delta atau S adalah standar deviasi populasi, dan N adalah banyaknya sampel. Populasinya berapa nih? 100. Sampelnya berapa? 8 atau 10 misalnya, maka N-nya adalah 10 ya. Ini untuk peubah Z ini, yang ini adalah
untuk standar deviasi yang diketahui teman-teman. Kalau misalnya langsung diketahui deviasi standar deviasinya, maka kita gunakan yang ini, ya. Tetapi untuk standar deviasi yang tidak diketahui, ya, kita gunakan yang ini. Sebenarnya kalau dilihat sama saja, gitu ya. Hanya yang berbeda apa kira-kira? Ya rumus sama, cuman berbeda di sini ya. Ya. Oke teman-teman ya. Berarti ini yang tidak diketahui, yang ini adalah diketahui. Ini juga tadi yang saya katakan tadi teman-teman, jenis uji hipotesa mu itu adalah ada dua, sampel populasi yang diketahui, ya. Lalu yang kedua, sampel populasi yang tidak diketahui. Nah ini yang diketahui, ini yang tidak diketahui. Oke, ada dua, 1 dan 2. Di sampel populasi yang tidak diketahui teman-teman, ada yang masuk sekarang. Sampel populasi yang tidak diketahui, maka ada dua model, ya teman-teman ya. Sampel uji besar itu di atas atau sama dengan 30 sampel, sedangkan sampel uji kecil berarti di bawahnya, ya. Berarti ini adalah kurang dari 30. Oke. Kalau yang ini teman-teman, uji besar ini dia menggunakan yang ini, ya. Tetapi sampel uji kecil menggunakan yang ini, sampel uji T teman-teman, ya. Minum dulu teman-teman supaya jangan loadingnya. Ya. Oke, sekali lagi, sampel uji hipotesa ini, mu ini ada dua, sampel populasi yang diketahui. Ini ya teman-teman ya. Nah ini yang diketahui sama yang tidak diketahui. Oke ya. Yang tidak diketahui yang S tadi di sini itu ada dua model teman-teman. Populasi yang tidak diketahui itu dua model, bukan dua model, itu adalah berdasarkan sampelnya. Kalau sampel uji besar di atas 30 dia menggunakan yang ini. Tapi sampel uji kecil di bawah 30 dia menggunakan yang ini. Berbeda di mana teman-teman? Hanya berbeda di sini. Ya, namanya T, di mana N-1. Ya. N ini apalah? Sampelnya teman-teman. Ya, nanti kalian disebutkan sampelnya berapa nih? Sampel varian tidak? Yang uji kecil di bawah 30, misalnya sampel uji kecilnya disebutkan ya 10 misalnya gitu. Maka teman-teman untuk yang di bawah 30 berarti ini adalah T-nya adalah 10 dikurang 1, 9. Ya. Kalian pernah belajar tabel teman-teman? Statistik, tabel uji? Pernah Pak, tapi lupa. Oke, ya pernah lupa. Ya, tabel uji. Dan itu biasanya kalian sekaligus diajarkan membaca tabel, betul ya? Halo adiknya Asri. Adiknya Asri, udah sekolah belum? Iya Pak, masih 3 tahun. Masih 3 tahun. Ikut di sini ya biar pinter ya. Oke, perhatikan baik-baik biar nanti ajarin tetehnya ya. Salah ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi sampel uji kecil di bawah 30. Nah biasanya teman-teman ini akan berperilaku akan mempengaruhi nanti dari nilai. Karena apa? Kalian bisa nanti lihat dari tabel nilainya. Gitu ya, kita contohnya. Tabel nilainya gimana? Kalau baca tabel kan biasa ya, misalnya 2,67. 2,67 biasanya ya. 2,67. Nanti kan ada tabelnya seperti ini ya. Ini mah
nyinggung lagi sedikit. Ya. Ini 2,6. Nanti lihat sini adalah kalau nggak salah ya, ini pasti kayak gini. Cara baca tabelnya kayak gitu ya. Kalau kalian ingat ya. Maka kalian tarik garis ke sini. Karena 2,6 ambil yang 2,6 ini. Ini baca tabel statistik, lalu karena ini 0,07 tambah 0,0 berarti lihat yang ini. Nah, ini, maka akan ketemu. Maka di sini dia nanti akan nilainya berapa. Itu ya. Kayaknya kalian belajar itu juga kan ya. Nanti gitu ya. Nanti kalau ini habis ini lihat-lihat lagi, review lagi teman-teman. Oke. Ini yang tadi saya katakan, ini mau saya edit dulu, ini kosong, saya hapus isi di sini jadi nanti berpengaruh pada halaman 13 kalau saya hapus slide-nya teman-teman. Lalu ada titik kritis. Ya, titik kritis sekarang. Titik kritis adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk menolak atau tidak menolak H0. Artinya, hipotesa awalnya ditolak atau tidak. Ya, kalau dikatakan tadi bahwa menyatakan bahwa di atas 30% kanker itu dari orang yang merokok. Hipotesa awalnya bagaimana gitu? Bisa dibantah atau tidak? Berdasarkan ini teman-teman. Ya. Jadi dia menolak atau tidak menolak. Hipotesa awalnya ditolak nih, ya nggak benar itu hipotesa awalnya seperti itu. Maka ada yang disebut dengan titik kritis. Kalau titik kritis dua arah teman-teman adalah min Z alpha dibagi 2. Ya. Kenapa dua arah itu 2 teman-teman ya, gini ya. Ya. Karena si titik kritis itu teman-teman, dua arah itu ada di posisi di sini dan ada di sini. Seperti gambar tadi ya. Nah, ini. Sedangkan titik kritis uji satu arah adalah satu ini ya, dan satu lagi ini. Kenapa teman-teman? Karena kalau yang titik kritis itu berarti dia satu arah hanya di sini, atau satu lagi gini. Seperti yang tadi ya teman-teman. Yang satu lagi adalah di sini. Untuk Z alpha, untuk hipotesa alternatifnya adalah di mana mu kurang dari mu 0, dan ZA untuk H1 adalah ini. Ya. Ini adalah yang kiri, ya. Ini adalah yang kiri sini. Sedangkan yang ini arah kanan yang mana? Itu yang ini dia. Itu ya, titik kritisnya. Dan nanti dilihat kalau dia berada di sebelah kiri atau sebelah kanan titik kritis, berarti ditolak atau tidak. Nanti kita lihat. Ya, titik kritis karena kan uji ada 2, satu arah dan 2 arah. 2 arah itu, kalau satu arah itu berarti ada 2, kiri dan kanan, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, titik kritis. Keputusan untuk uji 2 arah itu kalau tolak H0, tolak hipotesa awal apabila Z ini, nilai yang ketemu dari nilai Z ini kurang dari minus Z alpha bagi 2. Oke, sebentar teman-teman ya. Nah, ini kenapa bagi 2? Ada yang tahu kenapa bagi 2? Min Z alpha bagi 2. Dan rumusnya apa? Kenapa permana? Karena grafiknya itu dibagi secara simetris, Pak. Ya, titik kritisnya ada di kiri dan kanan ya. Ada 2. Berarti dibagi dengan 2. Nah, itu. Oke. Berarti keputusannya adalah seperti ini. Apabila Z itu kurang dari minus Z alpha bagi 2 atau Z-nya lebih besar daripada Z alpha bagi 2. Oke. Lalu keputusan untuk uji satu arah untuk H1 di mana ini teman-teman ya. Mu-nya kurang dari mu 0, tolak H0 jika Z-nya ini.
jika Z-nya kurang dari atau di sebelah kiri titik kritis Z alfa, teman-teman. Ya, untuk yang kiri, tapi yang untuk kanan adalah arah kanan Z lebih besar daripada titik kritis Z alfa itu sendiri. Oke, kita lihat lagi nih. Ini gambaran yang jelas ya teman-teman ya dibanding yang tadi ya. Penentuan wilayah kritis, wilayah tolakan nol, dan pengambilan keputusan. Nah, ini kurang N. Oke, ya. Keputusasaan lagi nih mah. Oke, tipe. Uji hipotesis satu arah kiri, teman-teman. Dikatakan kalau arah kiri berarti H0-nya seperti yang tadi di depan ini. Mu-nya lebih besar pada mu0 kalau H0-nya itu ya. Lalu kebalikan daripada H0 itu adalah kurang dari. Ini berarti yang kiri ya. Oke. Ini yang tadi katakan teman-teman. Ini hanya kita membaca gambar saja ya, baca gambar. Pada saat hipotesa satu arah kiri itu, pengambilan penentuan wilayah kritisnya bagaimana? Ini gambar distribusi normal. Dimana kalau dibagi dua adalah simetris ya teman-teman ya. Di sini ada daerah tolak H0. Ini setelah kita cari adalah yang disebut dengan minus Z alpha. Yang mana yang ini? Ya, ini. Oke. Jadi kalau dia masuk daerah kritis yang tolak H0 ini, maka sudah pasti keputusannya adalah menolak hipotesa awal. Ya, oke. Kenapa pada minus Z? Karena betul teman-teman, ini grafiknya kan titik pusatnya di 0 gitu ya. Berarti di arah kiri. Maka kalau dia berada pada daerah tolak 0 ini daerah tolak 0 titik minus Z alpha ini ya. Nah, lalu kalau P value ini teman-teman ya. P value itu apa? Peluang yang digunakan untuk mengukur apakah kita memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Bagaimana kalau P value itu ada di sini teman-teman? Ya, P value ini di sini. Gitu ya. Apakah ditolak atau digagal tolak teman-teman kalau P-nya di sini? Kenapa? Oke, ya teman-teman ya, saya ulang lagi ya pelan-pelan ya. Ini titik kritis yang tolak H0. Ya, minus Z alpha. Oke. Dimana delta ini titik kritisnya yang ini, daerah ini sampai sini. Ya, ini. Lalu si P value ini yang dicari teman-teman sama dengan PZ hitung ini ya. Nanti kan kita cari Z hitungnya kan, yang pakai rumus tadi. Z H0 dikurang mu0 dan seterusnya dibagi akar itu ya. Nah, itu merupakan menjadi P value, peluang yang digunakan untuk mengukur apakah kita memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Setelah dicari, ternyata teman-teman nilai itu berada di sebelah kiri dari tolak 0. Oke, setelah kita cari nilainya berada di sini. Maka sudah dipastikan itu akan menjadi sebuah keputusan menolak hipotesa awal. Oke teman-teman ya, keputusan tolak H0 itu bisa terdiri dari dua hal. Ya. Pertama, jika Z hitung itu berada pada daerah biru. Ya. Di sini. Apakah dia di sini? Langsung dia keputusan tolak H0. Tetapi bagaimana kalau di sini? Itu menjadi P value. Peluang yang digunakan untuk mengukur apakah kita memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Nah, kalau P itu dicari ada di sini, maka sudah pasti kan adalah keputusannya tolak H0. Tetapi bagaimana setelah
itu P-nya ada di sini, ternyata ada di sini, gitu ya. Maka bisa dikatakan si H0 ini bisa diterima, yang diterima H1-nya gitu, atau H0 yang diterima. Maka dia pasti dikatakan si H0 ini ditolak ya kalau masuk daerah kritis di sini. Hipotesa awalnya tidak diterima, teman-teman. Ya, nanti kita lihat contoh ya, teman-teman ya. Lalu yang hipotesa kanan, oke, lihat ini kanan, ada halaman ini. Tetap ini kurva distribusi normal, teman-teman ya. Oke. Di mana si kritis tolak H0 ini di sini udah pasti ya. Karena dia bentuknya kurang dari ini, lebih daripada Z alpha ini. Karena di arah kanan. Tolak H0. Kalau udah ada di sini berarti dia menyatakan keputusan tolak H0. Keputusan tolak H0 juga itu bisa didapat kalau si P value ini, di mana P-nya itu adalah Z, di mana lebih besar daripada Z hitungnya. Maka P value-nya adalah alpha. Maka ini adalah ditolak ya, kalau sini. Pokoknya di sini teman-teman ya, di sini ya. Ini di daerah alpha ini sudah pasti ditolak. Tapi kalau di sini posisinya di sini, nah ditanya gitu ya, apakah ditolak atau gagal tolak. Kita membaca gambar dulu teman-teman. Lalu seperti ini deskripsinya, kalau menolak itu seperti apa sih, atau gagal nolak itu seperti apa gitu ya. Nah ini semakin banyak gambarnya teman-teman. Kalau yang pengambilan tolak H0, pengambilan keputusan dua arah, berarti dua arah seperti ini teman-teman ya. Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Sama-sama mempunyai titik kritis. Ya. Nah ini. Tapi perhatikan teman-teman, yang di sini ya, di sini tidak ada nilai P value. Ini juga sama, tidak ada P value. Oke ya, kita lihat ya. Minus Z hitung itu kurang dari minus Z alpha minus bagi 2. Jika Z hitung yang mana teman-teman? Yang ini. Z hitung mana yang ini? Ya. Jadi P value tadi teman-teman ya. Nah, gitu. Z hitung itu kurang dari ini. Z hitung ini teman-teman ya. Setelah kita cari Z hitungnya, ternyata kurang dari minus Z alpha bagi 2, alpha per 2. Apabila Z hitungnya seperti ini kondisinya, sudah pasti dipastikan adalah keputusan tolak H0. Gitu ya. Oke teman-teman. Tapi kalau misalnya dicari juga P value-nya, ternyata P value-nya ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri dari area yang biru ini, kritis tolak H0 ini, maka sudah dipastikan juga ya akan menolak keputusan tolak H0. Ini sama teman-teman, baca dari kiri, baca dari kanan sama ya. Ini setengah ini kita baca sama gitu. Oke, ini cuman kita lihat dari kiri, tapi dua-duanya ini yang termasuk dengan keputusan dua arah ini ya, tadi ya, dua arah kiri dan kanan. Ini alpha bagi 2, alpha bagi 2. Ini jangan dianggap serius pisan teman-teman ya. Gambaran ini seperti ini saja. Ilustrasinya kalau dia di bawah, di sebelah kiri daripada titik kritisnya, maka itu ditolak. Gitu ya. Jangan berpikir nih kumaha seperti gini, rumusnya gimana. Nanti kita lihat dari contoh soal ya. Daripada nanti pusing duluan, nanti olap duluan kan celaka. Ya. Ini ilustrasi gambar bagaimana kalau menolak dan gagal tolak teman-teman. Nah, kalau di kiri kanan ini dia menolak H0, kiri dan kanan. Tetapi pada posisi kurva yang di sini, ya, yang ini berarti dia menolak hipotesa 0 ya.
Oke. Nah, lebih gampang gini teman-teman. Ya. Langsung case ya. Sampel penelitian, sekali lagi sampel penelitian menunjukkan dari 100 ini apa kira-kira teman-teman? Populasi atau bukan? Sampel penelitian menunjukkan dari 100 itu apa? Sampel atau populasi? Populasi. Ya, oke ya. Sampel dari penelitian dari 100 kematian rata-rata usia mereka 71,8 tahun. Andaikan simpangan bakunya 8,9 tahun, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa ini lebih daripada 70 tahun? Gunakan tingkat kepercayaan atau signifikannya 0,05. Nah, ini disebutkan ya teman-teman ya. Oke. Signifikannya adalah 0,05. Berarti dia mengambil yang 95% ya teman-teman ya. Oke. Simpangan bakunya 8,9. Sampelnya diketahui nggak teman-teman ya? Tidak. Oke, kita lihat. Kalau kasusnya seperti ini, apa yang bisa kita cari dari sini ya? Sampel penelitian menunjukkan dari 100 kematian rata-rata usia mereka 71,8 tahun. Andaikan simpangan bakunya 8,9 tahun, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa lebih daripada 70 tahun? Oke. Berarti ini teman-teman akan membuat sebuah kesimpulan, akan menolak hipotesa atau menerima hipotesa. Ya. Hipotesanya apa? Ini teman-teman. Ya. Lebih dari 70 tahun gitu ya. Oke, kita lihat. H0-nya kita lihat ya teman-teman. Tadi kan kita sudah menentukan bahwa bagaimana untuk membuat H0 dan H1 ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, sekarang yang dilihat atau yang kita cermati adalah apa? Pertanyaan dari ini teman-teman, dari cerita ini. Bahwa rata-rata usia dewasa ini lebih dari 70 tahun. Maka ini yang kita patokan menjadi H0 atau H1 teman-teman. Ya. Maka kita bisa buat H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan 70 tahun. Oke, kita balik lagi pelan-pelan. Tandanya apa nih teman-teman? Lebih dari ya? Gitu ya? Oke. Iya, Pak. Maka kita yang membuat adalah hipotesa alternatif dulu teman-teman. Ya. Usia lebih daripada 70 tahun. Yang ini. Benar nggak lebih daripada 70 tahun? Karena lebih, maka tidak ada unsur sama dengannya teman-teman. Maka ini yang disebut dengan ini yang jadi H1-nya, hipotesa alternatifnya, mu-nya di atas 70 tahun. Setelah ini kita tahu bahwa itu adalah H1, ya, sekali lagi H1-nya ini lebih dari 70 tahun. Maka kita buat H0-nya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa H0-nya adalah kebalikan dari sini. Berarti kebalikannya ini adalah lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 70 tahun. Gitu ya. Simak dulu soal itu. Oh, lebih dari, minimal. Kalau minimal ada unsur sama dengan, berarti gunakan itu adalah sebagai parameter H0. Tetapi kalau lebih dari kurang dari itu adalah H1. Kita dapat nih sudah H0, H1-nya sudah selesai, ya. Maka dikatakan simpangan bakunya berapa?
tingkat kepercayaannya atau signifikannya berapa? 0,5. Sorry, bukan simpangan baku tapi signifikannya berapa? 0,05, 955%. Maka kita buat alfanya adalah 0,05. Signifikasinya ya. Maka kita bisa menghitung daerah kritisnya, teman-teman. Z-nya lebih besar 1,645. Dapat dari mana, teman-teman? Ya, kita lihat. Nih. Rumusnya adalah, itu ngeliat Z, X bar ini, rata-rata ya, lalu kurang mu 0 dibagi dengan delta. Ya, dibagi dengan akar N. Perhitungannya adalah X-nya kita masukin 71,8 yang ini. X barnya, lalu mu-nya tadi adalah 70 ya. 70. Lalu dibagi 8,9. 8,9 itu adalah apa? Alfanya. Simpangan bakunya 8,9 tahun. Dibagi dengan 100. Ini populasinya 100. Kalau dihitung teman-teman 71,8 minus 70 ya. Lalu 8,9 dibagi akar 100 itu dapatnya 2,12 teman-teman. Ya, hitung coba. Ya, dihitung. Lalu kalau dilihat teman-teman, simpangan baku daerah kritis di sini dapatnya dari mana? Ini 2, 1, 2. Daerah kritis Z apa? 2, 1, 2. Kalau lihat dari kritis ini, kritisnya di atas 1,645 nggak teman-teman? Di atas, Pak. Ya, lihat lagi teman-teman. Yang ini teman-teman ya, 212 hitung Z-nya teman-teman. Sekali lagi hitung Z-nya. Tetapi 1645 ini dari mana? Ada yang tahu nggak? Yang tahu? Nggak ada hitung-hitungannya loh 1645. Asri mau ngomong? Enggak Pak, nggak tahu. Tapi kamu tadi udah jawab kan? Dari tabel kan? Oh, itu dari tabel Pak. Nah, teman-teman ya. Jadi saya bilang nanti coba kalian lihat lagi tabel ya. Nanti kalau misalnya nanti habis ini kalian pelajari tabel dulu. Ya, pelajari tabel. Minggu depan kita bahas tabelnya. Ya, sekalian mereview lagi, mengingat-ingat lagi tabel itu bagaimana sampai dia keluar itu. Karena itu dibuat pakai Excel ya. Gampang ya. Ya. Oke. Maka keputusannya tolak H0 dan simpulkan rata-rata usia di bawah ini adalah melebihi daripada 70 tahun. Ya. Kematian rata-rata usia mereka 71,8 tahun. Andaikan simpangan bakunya 8 tahun, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa lebih daripada 70 tahun? Ya, maka bisa didapatkan adalah ini.
Ini teman-teman, tolak H0. Ya, H0-nya apa? Ini. Ya, H0-nya adalah kurang dari sama dengan 70 tahun. Tetapi dengan data ini 2,12 lebih besar daripada 1,65, ya. Maka dia menolak hipotesis awalnya, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Ini arah kiri arah kanan, teman-teman. Ini arah kiri arah kanan. Kanan. Kanan ya. Oke, saya buat gambar seperti ini. Ini ada titik kritis, teman-teman. Ya, di sini 1,645. Oke ya. Ini 70 tahun. Di sini bisa dikatakan bahwa dia H0-nya di bawah sama dengan 70 tahun, sedangkan keputusan tolak H0 karena menyimpulkan rata-rata usia dewasa adalah lebih 70 tahun dari data ini, teman-teman. Ini diambil dari tabel. Ya, nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas, kalian sebutkan di untuk tabel ini, maka saya akan mereview lagi. Tapi kalau terlalu banyak review, nanti materi kita nggak maju-maju, teman-teman. Tapi saya mengatakan, oh iya, kalian lihat dari tabel ini. Z-nya, nilai hitung Z-nya di sini 2,12. Oke ya. Sambil nanti ini teman-teman ada yang bertanya, silakan. Contoh 2. Ya, suatu perusahaan membuat tali pancing sintetik yang baru rata-rata dapat menahan beban 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Simpangan bakunya. Ujilah bahwa hipotesa mu sama dengan 8 kg itu lawan tandingan. Oke ya. Oke teman, dikatakan ujilah bahwa hipotesa mu sama dengan 8 kg lawan tandingannya adalah ini. Berarti adalah dua arah ya teman-teman ya. Dua arah dari mana? Ini. Berarti mu nolnya mu nolnya jelek banget. 8 kilo. Lalu sorry, ini H0 nya ya. H1 nya adalah tidak sama dengan 8 ya. Kita lihat ternyata 8 kilo bila 50 sampel tali. Sekali lagi 50 sampel tali yang diuji ternyata rata-ratanya daya tahannya 7,8 kg. Ya, gunakan tingkat signifikansi 0,01. Tadi katakan H0-nya 8 kg. Karena tadi dikatakan sini menahan beban 8 kg, ya. Berarti ada unsur sama dengannya di sini. Lalu H1-nya mu-nya tidak sama dengan 8 kg. Kebalikan dari H0 ini. Ya, sudah pasti berarti ini dua arah. Dengan alfanya 0,01. Ya. Start teman-teman. Daerah kritis Z ini karena ada dua teman-teman ya. Gini kan. Dua gini. Ada di sebelah sini dan sebelah sini. Maka ada yang minus, ada yang plus, gitu ya. Nanti angka ini dari mana kita skip dulu. Sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi delta per N. Sehingga perhitungannya 7,8 tadi rata-ratanya ya. Ini. Dari sampel rata-rata ya, 7,8. 7,8 deltanya 0,5. Nah, ini simpangan bakunya. Lalu N-nya 50. Sampelnya 50.
Maka kalau kalian hitung 7,8 dikurang 8 dibagi 0,5 per akar 50. Berarti nanti kalau kalian cari ya teman-temannya 0,2 ya, minus 0,2 dibagi 0,5 gini adalah 2,85. Oke. Keputusannya apa? Tolak K0. Tapi malahan kurang dari 8 kilo teman-teman. Ya. Coba perhatikan lu sini. Ini dari mana lagi dapatnya nih? Dari tabel. Tabel bisa dihitung nggak dulu teman-teman? Coba lihat ya. Di sini. Ya. Kalau minus 2,85 dimasukin ke sini bisa nggak teman-teman? Betul nggak? Enggak. Ya. Ingat karena ada plus minus ya teman-teman ya. Dari tabel ya teman-teman, nanti dilihat akan muncul sekali lagi karena ini adalah tabel yang harus dibaca. Nanti coba kalian cari karena itu dalam bentuk tabel. Nah ini teman-teman. Karena merupakan uji dua sisi, nilai P yang diperlukan 2 kali luas daerah yang diarsir. Ini sorry teman-teman, ini bukan 2,83, ini 0,85 ini. Salah nih. Kalau ada seperti ini lambang gini teman-teman ya. Ini sebenarnya sorry gini. Z ya. Ini ada yang tahu bacanya apa? Z mutlak, Pak. Oke, good. Oke ya. Mutlak itu berarti apa teman-teman? Pasti positif. Ya. Pasti positif. Jadi penolakan hipotesa H0 bahwa mu itu sama dengan 8 ya. Penolakan ditolak teman-teman. Jadi kurang dari 8 kilo. Ini juga lihat ya. Ini banyak nanti teman-teman ya, untuk minggu depan kita akan coba bahas, akan muncul nilai segini dari mana gitu ya, baca tabel ya. Kan pasti punya tabelnya nggak? Ya pasti nggak ada ya. Oke, nanti gini teman-teman, kita akan coba minggu depan kalau tabel lupa atau masih keinget-ingat teman-teman? Lupa sih Pak, harus lihat tabelnya. Oke ya, dan saya juga pasti nggak hafal teman-teman ya. Kalau buat tabelnya bisa? Tidak, Pak. Tidak. Tapi pernah belajar buat itu? Belum, Pak. Iya, belum ya. Belum kan? Kayak dijelasin Agak sulit ya cara kalau bacanya misalnya. doang. Kenapa? Kayak cuma dijelasin cara baca doang. Cara baca. Yang dibaca tabel apa itu teh? Z. Bener kan?
Oke ya teman-teman ya, nanti ya kita akan coba. Saya akan mereview lagi kalau begitu ya, untuk pertemuan minggu depan saja. Tapi seperti ini gitu ya. Bagaimana keluar muncul H0, muncul H1 alfanya yang diketahui jadi sebuah formula teman-teman. Bentar ya. Nah, karena apa teman-teman? Ini kalau kita nanti membahas ini akan muncul lagi nilai tabel gitu ya. Nilai ke tabel. Nantilah saya bilang nanti pertemuan berikutnya kita akan coba ya. Sebenarnya ini bukan mata kuliah, buat tabel ini bukan analisis multivariat teman-teman. Itu dari statistik, makanya prasyaratnya adalah seperti itu. Ya, ini lagi suatu contoh. Ini kemana pointernya? Oke. Kadar nikotin rata-rata 4, mg dengan simpangan baku dan seterusnya ya. Nah, kita lihat teman-teman, yang paling penting adalah bagaimana membaca ini, membuat H0 H1 nya tidak lebih daripada 3,5 miligram ya. Maka itu menjadi apa? Tidak lebih 3,5 berarti adalah bisa sampai 3,5 enggak? Bisa. Bisa. Jadi sama dengan ya, berarti itu menjadi H0 dan H1 nya lawan tandingannya adalah ini. Oke. Taruh ya teman-teman ya. Ini 1,4 4,2. Ini menyangkut dengan uji statistik teman-teman yang menggunakan sampel di bawah 30 ya teman-teman ya. Yang kecil ya. Kita lihat X bar-nya 4,2, lalu alfanya ini 0,01, ya. Taraf nyatanya apa teman-teman? Ini saya bilang juga banyak teman-teman ya, bahasa-bahasa yang digunakan yang sebenarnya sama. Simpan bakunya ya 0,01. Lalu ini kenapa di sini? Oke, saya pending dulu yang ini. N-nya 8, S-nya 1,4. Ya, 1,4 itu apa? Simpangan bakunya. Yang penting gini teman-temannya, saya bilang juga banyak sekali parameter-parameter yang digunakan. Jadi ada yang saya bilang buat theta, ada yang buat H0 gitu ya, dan seterusnya. Jadi yang harus dipahami adalah rumusnya saja. Nah, seperti ini. Si populasinya tidak diketahui teman-teman ya. Tidak diketahui. Ada yang masuk lagi sebentar. Ya teman-teman ya. Diketahui nggak populasinya berapa teman-teman di sini? Delapan. Tidak ya? Oh, tidak. Nah, berarti tidak diketahui. Sampelnya sudah tidak diketahui, tapi di sini sampelnya dikasih tahu. Berapa sampelnya? 8. 8. Berarti sudah tidak diketahui, populasinya nggak diketahui, tapi dia sampelnya di bawah 30. Masih ingat tadi ya? Sampel besar dan sampel kecil. Sampel besar itu di atas 30 di atas sama dengan 30, dan sampel kecil di bawah itu. Maka ujikan uji T tadi ya. Ada ya teman-teman ya. Uji T itu tadi yang di bawah 30. Lalu seperti ini. Rumusnya ini. Oke.
maka didapat teman-teman dari T hitung itu yang ini. Kalau dimasukin nilai-nilainya ada X bar, ada mu 0 gitu ya. Lalu ada S-nya per jumlah polusnya, maka didapat adalah 4,2 dikurang 3,5 dibagi 1,4 per akar berapa ini? 8 ya. Maka dihasilkan 1414. Ya. 1414. Nah, 1,414 ini setelah hitungnya, maka dia akan berada di posisi di sini. Kenapa posisinya di sebelah kiri sini, teman-teman? Karena titik kritisnya ini 2,998. Dapatnya dari mana? Dari tabel deui. Ya. Kayak. Tapi ini nggak apa-apa, kita kenalan dulu ya dengan nanti kalau jelasnya sekalian minggu depan apakah kita gunakan tabel ya. Sekian buatnya ya, teman-teman ya. Pak, Ya. tabel itu nilainya konstan ya Pak? Tergantung derajat kebebasannya. Apa? Nilai dari tabel itu konstan, tergantung dari derajat kebebasannya. Betul, konstan ya. Contohnya di sini, apa di sini nih ya. Kalau alfanya 0,01 ini teman-teman, itu kalau dia karena apa? Ini ada T 0,01.27. Artinya apa? Dia adalah dari tabel T itu adalah yang punya 0,01. 0,01 dari mana? Tarif nyata 0,01 ini. 7 dari mana? 7 ini adalah ini teman-teman. Dari sini. Tadi dikatakan adalah N minus 1. Masih ingat nggak? Sampel kecil ya. Sampel kecil berarti 8 kurang 1 hasilnya 7. Kalau lihat dari tabel teman-teman 0,01. Nah, 0,1 ini ya dengan sampel 7, maka didapat 2,998. Makanya kalian agak ngeblank teman-teman karena di sini ya teman-teman ya. Di sini nih biasanya ngeblanknya di sini. Titik kritis untuk 0,01 dengan sampel 7 itu di sini. Ya, 0,98. Lalu si nilai yang dicari 1,414 itu ada di sebelah kirinya dari titik kritis. Karena ini teman-teman, karena ini adalah arah kanan ya, arah kanan ini simbolnya ya, kanan ya. Kanan, maka titik kritisnya di sebelah kanan. Di mana tabel kritis untuk tabel T ini dengan 0,01 di sini dia. Nih. Nilainya adalah 2,98. Setelah dicari, T hitungnya ada di sebelah kiri nilai 2,998 ini. Maka kalau dia berada di sebelah sini, di sebelah kanannya 2998 ini, maka dia adalah tolak H0. Tetapi karena dia ada di sebelah kiri, di luar titik kritis, itu ya, sini, maka dia menyimpulkan bahwa gagal menolak bahwa H0 ini hipotesa awalnya. Ya, tidak lebih daripada 3,5 mg ini adalah ditolak, teman-teman. Ya, berarti hipotesa ini tidak bisa diambil, ditolak. Kenapa di sini? Itu teman-teman. Ya.
teman-teman ya.